Sobat YP, kira-kira hari ini kita nongki di mana ya? Oh iya, yuk ikutin aku. Halo Sobat YP, apa kabar nih? Nah, pasti kaget nih. Ini siapa lagi nih yang konten di Yahoo Podcast? Kenalin, aku Helena yang bakal ngajak kalian semua untuk nongki di Kopi Furai hari ini. Oke, kalau sebelum-sebelumnya ditemani sama Kak Putri, sama Kak Mercy dan sahabat-sahabat YP yang lainnya. Nah, kali ini spesial nih, special edition asik. Bareng Kak Helena aja ya. Yuk kita ngopi di Kopi Furai. Ternyata abu-abu, kau suka tipu-tipu. Kau bilang ini itu, tapi semuanya palsu. Kau hanya pura-pura, sekarang kau hura-hura. Kau datang kasih luka, baru kau sembunyi muka. Ternyata abu-abu, kau... Nah, Sobat YP, kita udah nyampe nih di tempat baristanya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Kita mau tahu di menu kopinya tuh yang spesial tuh apa sih di Kopi Furai. Oke? Halo Pak. Halo. Kenalin, saya Helena dari Yahoo Podcast. Saya Sofyan. Oh baik, Pak Sofyan. Nah, Sobat YP, saat ini kita udah ketemu nih dengan Pak Sofyan. Boleh tahu Pak Sofyan ini owner dari Kopi Furai atau mungkin manajernya atau baristanya atau apa ini Pak? Kebetulan saya di sini adalah pemilik dari tempat ini, walaupun ini sebenarnya usaha keluarga. Dan kalau ada orderan saya juga buat. Oh gitu, jadi Bapak langsung yang turun tangan untuk pengelolanya. Bapak sekaligus baristanya juga? Iya, sekaligus. Wah, keren banget. Berarti kalau buka tongkrongan untuk ngopi begini, berarti Bapak juga penikmat kopi dong tentunya ya? Iya, tentu saya. Oke, Pak, kalau boleh minta waktunya sebentar untuk ngobrol-ngobrol, boleh ya bareng sobat-sobat Yahoo Podcast? Boleh, boleh. Boleh ya, tapi saya mau order kopi dulu nih. Kira-kira yang rekomendasi untuk cewek nih ya Pak. Kebetulan saya kan, saya suka kopi, tapi saya nggak tahu nih harus pesan yang rasa apa. Ya mungkin Bapak bisa rekomendasikan varian apa sih yang cocok buat saya gitu. Betul-betul. Karena di Nia Selatan lagi panas cuaca, mungkin es kopi susu enak kali ya. Oh iya, mantap. Boleh, boleh tuh Pak. Oke. Saya tunggu di sebelah sana ya Pak. Oke. Kita mulai ya. Oke Sobat YP, saat ini kita udah bareng Pak Sofyan nih. Kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang Kopi Furai. Halo, selamat malam Pak. Malam. Boleh dong sapa-sapa dulu teman-teman atau Sobat YP di sana. Halo semua penonton Yahoo Podcast, selamat malam. Yo, keren. Dari pembukanya aja udah keren ya. Nah, kita juga ada Yel nih Pak. Dari spesial Yelnya dari Yahoo Podcast. Yahoo Podcast siap mengeksplor dan mengekspos keperluannya Yahoo. Oke, keren banget nih. Jadi kalau kita awali dengan Yel, tentunya juga nanti sobat-sobat YP di rumah makin semangat dong menonton dan ngikutin konten kita. Oke, Pak Sofyan, kira-kira udah berapa lama sih usaha Kopi Furainya ini berdiri, Pak? Kalau Kopi Furai sendiri mulai dibuka tahun 2019. Oh, 2019. Berarti mungkin sudah berjalan sekitar 5 tahun. Oke, umurnya udah 5 tahun ya. Iya. Pengen tahu nih Pak, kira-kira awal mulanya itu ingin menggeluti usaha kopi ini, idenya pertama sekali itu dapat dari mana Pak? Sebenarnya kenapa ini dibuka usaha Kopi Furai? Karena terbatasnya tempat buat nongkrong anak-anak muda di Kabupaten Nia Selatan. Oh iya. Dan tidak terbatas ke anak muda saja. Target pasar Kopi Furai itu sendiri sebenarnya anak muda dan 40 tahun ke atas pun terbuka untuk hal seperti itu. Untuk nongkrong di sini. Artinya untuk membuat tempat nongkrong baru di Kabupaten Nia Selatan. Oh iya ya, biar lebih berciri khas kali ya Pak ya. Kalau mungkin tempat-tempat nongkrong yang lainnya tuh semacam kafe yang disuguhkan dengan berbagai macam makanan, tapi yang untuk kopi sendiri kan masih jarang ya Pak ya. Betul. Oh jadi Bapak mengambil peluang itu. Ya. Dan konsepnya kalau kopi ini kan lebih simpel. Lebih daily untuk dikonsumsi. Nggak mesti ada momen tertentu untuk ngopi. Benar-benar. Tapi ya buat nyantai aja, buat ngecil, ya ayo ngopi kan gitu. Jadi lebih seru ya, ngobrol lebih seru sambil nyeruput kopinya ya Pak ya. Betul. Kira-kira Bapak juga selain maksudnya mengambil kesempatan itu, melihat belum banyak nih yang punya kedai kopi lah istilahnya gitu kan, atau tempat ngopi di Nia Selatan. Kira-kira Bapak salah satu penikmat kopi juga nggak? Sebenarnya kalau secara
dibilang penikmat kopi sejati atau apa mungkin itu kan relatif ya. Oh, iya. Tapi kebetulan saya memang suka ngopi dan dari keluarga sendiri keluarga yang suka ngopi setiap hari. Oh iya, jadi makanya dibukalah usaha ini ya. Ya. Wah, Sobat YP, keren banget nih Bapak yang satu ini. Ini tempatnya bagus ya Pak. Saya suka nih vibes-nya itu agak-agak klasik gimana gitu. Kira-kira dari dekorasi sendiri, ini dapat idenya dari mana sih Pak? Sebenarnya kalau bangunan luarnya itu dari rumah adatnya Selatan. Oh iya betul. Iya. Tanpa luarnya kan Pak? Iya, Saya melihat tampak tadi. luarnya. Karena memang kita juga mau punya tempat ngopi yang mencirikan daerah kita sendiri gitu. Wow, Itu konsep pertamanya. keren. Kalau dalamnya memang sengaja dibuat simple, dibuat simple karena ngopi itu kan nggak mesti ribet. Betul, betul. Filosofinya kan ngopi itu buat nyantai, buat sederhana, buat simple aja. Iya, iya. Nggak iya. mesti terlalu banyak macam ornamen segala macam. Betul ya. Iya. Kalau saya lihat juga tempatnya lebih kalem nih Pak, nggak terlalu banyak suara-suara musik yang ya mungkin kalau kita ke kafe lain banyak yang karaoke, Iya, banyak iya. yang nyetel musik yang kuat-kuat. Tapi di sini kalau saya lihat memang benar-benar tempat ngopi dah. Iya. Jadi cocok lah buat healing anak-anak muda ya Pak yang Iya, lagi iya. stres dari kerjaan, mungkin targetnya nggak tercapai atau mungkin ada hal lain yang pengen nyantai ya mungkin tempat Kopi Furai ini menjadi pilihan yang tepat ya Pak Iya. untuk ngopi. Dan memang sengaja tempatnya dibuat seperti ini karena tujuannya ngopi itu buat ngobrol. Oh iya. betul Iya, ya, konsep yang dibangun di sini ngopi itu buat ngobrol, bukan buat sendiri Betul. atau buat menyendiri, tidak seperti itu, tapi buat ngobrol, ketemu orang baru, ketemu teman-teman baru, dapat wawasan yang baru. Artinya apa? Saya juga membuka diri ke teman-teman yang nongkrong di sini buat cerita-cerita, ngobrol. Kenapa? Karena kita bisa dapat wawasan baru, kita dapat perspektif yang baru. Jadi kita bisa lebih mengeksplor apa yang ada di Kabupatennya Selatan begitu. Wow, keren banget nih idenya Pak Sofian. Nih, Bapak Sofian ini aja yang umurnya udah dewasa dapat pemikiran atau ilham yang seperti ini loh. Keren banget idenya dan ini patut dicontoh oleh anak-anak muda Nia Selatan khususnya ya. Tapi kalau mau bicara secara luasnya ya untuk anak-anak muda generasi Indonesia. Boleh ya untuk mungkin lebih spesifik lagi dalam menekuni hobinya yang awalnya hanya penikmat kopi, tahu-tahu udah buka kedai kopi atau semakin banyak pencintanya ya mana tahu usahanya jadi lebih besar dan lebih lancar dan akan membuka peluang-peluang yang banyak juga ya untuk teman-teman yang lainnya. Kemudian Pak, saya lihat nih namanya kan Kopi Furai nih. Ya. Kalau kopi kan bahasa Indonesia ya. Sementara Betul. kalau Furai bahasa daerah, mungkin bisa cerita sedikit Pak tentang nama tempat ini. Ya, sebenarnya kalau penamaan itu ya lebih ke sama seperti bangunannya tadi. Kenapa model rumah adat di Nia Selatan untuk menunjukkan ciri Kabupatennya Selatan itu sendiri. Oh, Demikian juga dengan namanya. Menggunakan bahasa kita Nias. Iya. Kenapa? Untuk mencirikan bahwa tempat ngopi ini berada di Kabupaten Nia Selatan. Oh, oke ya. Begitu. Jadi secara langsung mau ngasih informasi bahwa Kopi Furai itu adanya di Nia Selatan ya. Betul. Nah, Sobat YP, udah pada kesini belum? Jangan ngaku anak Nia Selatan nih kalau belum nongki di tempat Kopi Furai. Iya ya Pak ya? Ya. Pak, kalau untuk jenis kopinya, saya yakin ada beberapa variasi ya Pak ya. Betul. Itu produksi kopinya dibelinya atau didatangkan langsung dari lokal atau mungkin dari luar Pak, boleh diceritakan? Memang kalau untuk industri kopi sendiri di Pulau Nias sebelum terlalu berkembang seperti di daerah Sumatera Daratan. Oke. Jadi tentu kita juga akan memperhatikan kualitas kopi yang kita suguhkan ke customer. Betul. Makanya memang untuk sementara ini kita masih order dari Medan Dari untuk biji kopinya karena memang kita usahakan menyajikan yang terbaik lah untuk customer pertama. Kedua kita juga butuh kestabilan dari pasokan kopi itu sendiri. Betul. Jadi kita cari beberapa distributor yang memang stabil untuk ketersediaan kopinya dan memang berkelanjutan sehingga usaha ini juga tidak bergantung pada ketersediaan stok kopi. Betul. Begitu. Jadi untuk kedepannya pun besar harapan kita bisa mengembangkan potensi-potensi kopi yang ada di kabupaten kita sendiri, khususnya di Kepulauan Nias. Tidak tertutup kemungkinan kita buat bagaimana mengembangkan supaya kualitas
kopi yang kita hasilkan di sini dapat bersaing dengan produk dari luar. Betul. Ya mungkin itu jangka panjang lah ke depannya seperti apa. Tapi itu harapannya ya Pak. Harapannya ke arah Kira-kira nih Pak, Bapak kan pengelolanya langsung. Nah Ya. kalau saya lihat tadi Bapak juga jadi baristanya nih. Ya. Nah kira-kira proses belajarnya itu seperti apa sih Pak? Tentu ada prosesnya ya Pak ya. Ini kan berbeda dengan cara kalau misalnya kita nyuguhin kopi di rumah nih, tinggal tuang, kasih gulanya, terus tinggal diaduk. Saya rasa tidak sesimpel itu ya Pak kalau di sini. Ya. Bolehlah cerita Pak pengalamannya seperti apa? Jadi sebetulnya ide pertama kenapa kami dari keluarga membuka usaha kopi ini karena memang pecinta kopi lah bisa Oke, dibilang, ya, suka menikmati kopi, menikmati setiap hari. Nah kebetulan ketika kuliah di Medan kemarin, saya juga gabung ke beberapa komunitas yang bersinggungan dengan industri kopi. Artinya mulai dari pengelola usaha kopi sampai penikmat kopi dan sering nongkrong di tempat-tempat ngopi. Wah. Iya, jadi ya sebenarnya Circle-nya sangat mendukung ya Pak ya. iya, dan bisa dapat bagaimana mengelola kopi sampai disajikan ke customer itu ya dapat dari teman-teman sebenarnya. Nggak pernah mengikuti pendidikan formal atau pelatihan, nggak pernah. Oh. Cuma pada prinsipnya saya coba menjual apa yang menjadi atau apa yang saya sukai gitu. Jadi Oke. menu-menu yang ada di Kopi Furai itu sebenarnya menu yang saya sukai ya seperti itu. Artinya yang saya jual itu yang saya sukai kan gitu. Jadi Bapak merekomendasikan varian-varian kopi yang memang Bapak suka gitu Iya, ya. jadi sebenarnya ini usaha lebih ke mempresentasikan apa yang kami sukai, maka kami jual ke orang lain, kami beritahu ke orang lain, seperti itulah Dan kira-kira. ternyata banyak penikmatnya juga ya Pak. Banyak penikmatnya juga. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Pak Terima Sofian. kasih. Wah, sobat-sobat YP menarik sekali ya topik pembicaraan kita kali ini dengan Pak Sofian. Nah, kita mau tanya-tanya lebih lanjut nih. Kira-kira varian kopinya apa aja sih Pak? Kalau di menu Kopi Furai ini apa aja yang disuguhkan? Sebenarnya secara umum ada 4 varietas kopi, tapi Oke. kita itu hanya menjual yang Arabica dan Robusta. Oh. Nah, kalau yang espresso base kita memang coba buat racikan sendiri antara Arabica dan Robusta. Tapi kalau untuk teman-teman yang suka dengan Arabica murni, kita menyediakan ada yang Gayo Wine, artinya biji Arabica yang difermentasi. Oke. Ada juga dari Flores, dari Toraja, dan dari Sidikalang. Karena Sumatera Utara kan terkenal dari Sidikalang. Iya Arabicanya. betul. Saya juga udah Iya. pernah dengar jenis kopi dari Sidikalang. Iya. Soalnya wangi, nikmat juga ya Pak ya. Betul, kopinya. betul. Wow, keren. Ternyata banyak varian kopi ya yang patut sobat-sobat YP coba jika berkunjung di Kopi Furai. Iya. Oke Sobat YP, nih saya mewakili kita semua nih ya. Kita juga udah disuguhin salah satu kopi apa tadi? Kopi susu ya Pak? Kopi, ya, es kopi Oh, susu. Es kopi susu nih spesial dari Pak Sofian untuk saya tentunya. Kalau untuk sobat-sobat YP ya datang ke sini dong beli sendiri. Ini testernya untuk saya aja ya. Saya izin ya Pak. Ya, Boleh? silakan. Ini diaduk ya Pak? Aduh, Iya. saya nggak tahu deh. Oke, mari kita cobain rasanya seperti apa. Gimana bilangnya ya? Nikmat. Ya, nikmat. 10/10. Aku mau Yeay. Lagi mau Pak Sofian, kita mau lanjut ngobrol lagi nih. Kan tadi kita udah cerita-cerita tentang didatangkan dari mana sih varian kopinya, kemudian apa aja variannya. Nah, kira-kira sejauh ini nih, tentunya juga ada banyak permintaan dari customer. Nah, paling banyak tuh milihnya varian yang mana sih Pak? Untuk kopi ini Artinya sendiri? untuk bestsellernya gitu. Iya, bestsellernya apa? Iya. Kalau di Kopi Furai sendiri, sebenarnya terutama terakhir-terakhir ini ya, yang laku itu minuman dingin. Oh, Karena kan minuman tahu kan cuacanya terakhir-terakhir Bener-bener lagi berapa panas minggu. banget nih Pak, di Iya, Jakarta ya. minuman dingin. Untuk minuman Sedang menyala-menyalanya. betul. Untuk minuman dingin sendiri, yang paling bestseller ya ini es kopi susu. Oh, es kopi susu seperti yang kita minum saat ini ya Pak? Iya, karena kan bisa untuk semua orang lah menikmatinya, Betul. nggak mesti
punya hobi khusus untuk kopi bisa menikmatinya karena lebih general, ada gulanya, ada susunya dan ada kopinya. Gitu. Oke. Nah, Sobat YP, ternyata yang disuguhkan saat ini juga merupakan salah satu varian kopi yang best seller nih di Kopi Fura itu sendiri. Nah, tahu sendiri kan cuaca lagi panas-panasnya. Jadi, gimana caranya agar tetap bisa menikmati kopi itu? Ya campur es, gitu dia. Jadi lebih seger, tetap bisa ngopi dalam keadaan suhu yang panas. Oke Pak Sofian, tadi kan kita cerita nih soal varian kopinya, kemudian cara pembuatannya dan yang lain-lainnya. Kita juga pengen tahu nih Pak, tentunya juga pelanggan yang datang ke sini bervariasi ya Pak, beda-beda selera lah tentunya. Yang mungkin juga pernah menemukan customer yang seleranya agak unik, mungkin ada permintaan spesial gitu. Nah, kira-kira nih Pak, bagaimana Bapak menghadapinya atau apa sih tipsnya supaya pelanggan yang datang ke sini kemudian menikmati kopi Furai tetap memilih untuk nongki lagi, nih kopinya enak nih, nikmat nih, gimana Pak kira-kira? Jadi memang customer itu kan bermacam-macam ya. Betul. Ada yang punya referensi ngopi dari berbagai sumber, atau yang sama sekali ngeblank, artinya baru nyoba ngopi gitu. Betul. Memang kadang kita nggak bisa maksain bagaimana idealismenya kita menyajikan kopi ke customer. Itu kuncinya. Kita harus lihat dulu latar belakang customernya itu seperti apa, keinginannya seperti apa, dan harapannya seperti apa. Betul. Jadi artinya dia maunya bagaimana, kita coba pendekatan dulu sambil kita kasih edukasi tentang ngopi yang betul itu seperti apa. Oh, itu gitu. yang untuk pemula ya Pak Untuk ya? Berarti yang contohnya nih, saya nih atau Elena nih datang kan udah ada background ngopi lah dari berbagai sumber atau memang penikmat kopi sejati. Itu bisa ditahu dari mana Pak kira-kira? Ciri-ciri pelanggannya nih kayaknya udah tahu banyak nih tentang kopi. Kira-kira dari mana nih tuh Pak? Bisa contohnya customernya order dengan perbandingan rasio air dengan kopi tertentu. Oh iya. Itu kan nunjukin bahwa dia udah punya referensi sendiri tentang kopi, kan begitu. Udah punya wawasan lah tentang kopi. Iya, terus kopi ini kan banyak teknik menyeduhnya, terutama manual brew. Dia punya referensi tertentu atau selera tertentu cara menyeduh kopinya. Nah, tentu kita juga nggak bisa membuat idealismenya kita atau caranya kita untuk menyajikan kopi, tapi kita harus membuka diri menerima bagaimana referensinya dia untuk menyeduh kopi itu sendiri gitu. Berarti harus sesuai dengan pesanan customer ya. Kalau dibilang rasionya segini, seduhnya harus seperti ini, kita ngikutin aja ya Pak. Betul. Berarti kepuasan pelanggan juga nomor 1 ya Pak. Betul. Ya? Wah, luar biasa nih pembahasan kita dengan Pak Sofian, Sobat YP, sangat-sangat bermanfaat. Mulai dari ide membuka usaha ini sendiri, kemudian dapat wawasan dari mana sih pada akhirnya bisa jadi barista, bisa nyuguhin kopi dan segala macem. Kemudian kita dapat tips lagi, ternyata begini cara kita untuk menyajikan ke pelanggan. Kepuasan pelanggan itu menjadi hal utama ya untuk kita perhatikan ya Sobat YP. Nah, selanjutnya nih Pak, mungkin ini juga jadi pertanyaan penutupan ya sebelum kita akhiri. Kira-kira omsetnya berapa sih Pak? Maaf nih Pak, mungkin pertanyaannya agak sensitif, tapi ya Bapak bisa memberikan gambarannya lah seperti apa omset untuk usaha kopi seperti ini. Kira-kira berapa itu Pak? Ini sebenarnya idealisme atau semangat membuka Kopi Furai ini sendiri yang membuat mungkin ya, dan mudah-mudahan tetap bertahan usaha ini. Kita tidak hanya menilai dari omsetnya saja, tapi ada nilai-nilai positif yang kita ambil dari situ dan yang lain. Salah satunya bagaimana membuka tempat nongkrong yang baru, yang memang aman lah dalam tanda kutip untuk nongkrong di Kabupaten Nia Selatan. Dan berkualitas juga ya Pak. Ya, bagaimana kita juga mengedukasi masyarakat untuk menikmati kopi secara baik dan benar itu seperti apa, tapi terjangkau. Artinya tidak bukan sesuatu yang wah untuk menikmati yang berkualitas itu. Atau bukan sesuatu yang mahal ya Pak? Ya, betul. Terakhir memang tidak bisa kita pungkiri, sustainable itu salah satu fondasinya kan dari hasil usaha yang ada atau omsetnya lah mungkin seperti itu kan. Tetapi
Ya, bersyukurlah, saya masih bersyukur walaupun tidak terlalu besar, tapi usaha ini tetap bisa berjalan dengan baik lah, dan tentunya mudah-mudahan usaha yang bisa diwariskan ke anak cucu nanti. Ya, amin, amin. Kira-kira ada nggak pesan-pesan buat sobat-sobat YP yang lagi nonton kita dan juga mungkin generasi mudanya selatan lah? Ya. Ada pesan nggak yang mau disampaikan, Pak? Mungkin tidak banyak lah pesan atau apa, karena mungkin masing-masing juga punya referensi sendiri, punya cita-cita sendiri, punya background sendiri. Tetapi yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, kita tidak mesti khawatir atau takut atau ragu dengan bagaimana backgroundnya kita, bagaimana referensinya kita, bagaimana cita-citanya kita. Tapi kita berusaha memberikan yang terbaik untuk apa yang menjadi hal-hal yang kita usahakan. Mungkin itu saja. Wow, luar biasa ya Pak Sofian. Ternyata selain pengusaha sukses juga bisa menjadi inspirator ya untuk kita semua. Baik sobat-sobat YP, mudah-mudahan konten kali ini menjadi edukasi dan juga inspirasi untuk teman-teman semua, entah itu dalam hal membuka usaha ataupun menggeluti bidang yang lainnya. Dan tentunya satu hal yang bisa kita simpulkan bersama bahwa kita bisa membuka peluang dari hal-hal terdekat kita, entah itu dari hobi atau dari bakat ya Pak ya, seperti yang dilakukan Pak Sofian sendiri. Baik, kita tutup konten kali ini ya Pak. Mungkin bisa sekali lagi kita tutup dengan yel-yel yang tadi ya Pak. Boleh. Ya Hobo Podcast siap mengeksplor dan mengekspos kepeluang niat. Ya Hobo. Oke sobat-sobat YP, sekian perjumpaan kita dengan Pak Sofian kali ini, dan tentunya kita juga menantikan konten-konten selanjutnya dari sobat-sobat YP. Jadi ikutin terus perkembangan atau konten kita di channel Ya Hobo Podcast.